Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi bersama saya Wahid Ihwan dan juga partner saya Sabirin Arga dalam acara Orasi Obrolan Inspirasi. Waduh, nggak jelas nih ngomong ente nih. Kita ulangi. Orasi Obrolan Inspirasi. Nah, kita akan mencari inspirasi teman-teman sekalian di obrolan kita pada episode kali ini. Dan kita sudah kedatangan pembicara yang terkenal nih ya, insya Allah. Pembicara favorit kita ini ya. Insya Allah beliau terkenal di dunia dan juga di akhirat. Amin. Amin. Beliau siapa nih, bro? Judulnya tentang Siapa dulu? Apa? Siapa dulu beliau nih? Ya, Kenalin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Ustadz siapa? Ustadz Muhammad Sapria. Ya, Ustadz Sapria biasa kita sapa saja. Ya. Sehat saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Udah lama kita nggak ngobrol sama beliau karena ya biasa obrolan sama beliau tuh ringan tapi berisi ya. Amin. Dan semoga di episode kali ini kita bisa mendapatkan inspirasi karena di obrolan inspirasi kita harus dapat inspirasi ya. Amin. Dan kali ini kita akan bahas satu hal yang ya agak ramai ya belakangan ini ya. Mungkin temanya agak ekstrim, agak radikal, Ya, cuman bisa menarik untuk bisa ekstrim, bisa enggak ya, tergantung sudut pandang. Cuman saya agak kaget aja begitu baca temanya dari tim ya. Wah, ini bisa nyenggol ya, tapi ya, namanya kebenaran harus disampaikan gitu ya. Ya. Ini terkait dengan kesyirikan nih, Bro. Kesyirikan yang terjadi mungkin di sekitar kita banyak saja ada kesyirikan. Cuman kadang saat ada kesyirikan yang itu sudah jelas terlihat syirik, bahkan orang lain juga menganggap itu syirik. Cuman kita nggak punya daya, kita nggak bisa apa-apa gitu. Karena mungkin ada kekuatan besar di balik kesyirikan tersebut mungkin ya. Kita nggak bisa apa-apa, itu jadi suatu permasalahan nih di masyarakat gitu ya. Secara umum kan orang cuma taunya syirik itu kan menyembah selain Allah. Iya betul. Nah, selain itu kan mungkin ada nih praktek-praktek yang terdekat, tapi nggak kita sadari nih Ustaz. Ternyata itu syirik. Nah, mungkin Ustadz bisa mulai dari syirik itu sendiri apa Ustadz? Ya, baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala. Jadi, Kang Wahid, Kang Arga ya, yang saya pahami itu bahasa syirik di Indonesia itu ada dua makna gitu. Satu, syirik dalam bahasa Arab. Dua, syirik dalam bahasa kita. Kalau syirik dalam bahasa Arab tadi diantara definisinya menyembah kepada selain Allah. Tapi ada syirik yang kedua. Jangan syirik kamu teh. Iri ya? Iri ya. HP bagus tuh. Oh, jangan syirik dong. Syirik aja ente. Oh iya betul. Jadi memang kata-kata di dalam bahasa Indonesia ini memiliki makna yang luas. Nah, tapi kalau secara basic bahasa itu kan dari bahasa Arab ya. Syirkun itu artinya ada yang kita duakan. Kita duakan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau mengambil dari segi definisi sih dua definisi besar daripada syirik itu. Yang pertama menyembah kepada selain Allah, yang kedua meyakini ada yang bisa selain Allah. Nah, jadi tidak harus selalu tidak meyakini Allah saja. Ya, tidak harus seperti itu. Bisa dia yakin sama Allah, tapi yakin juga sama yang lain. Itu bisa juga, Ustaz? Bisa juga. Jadi gini, yang namanya menyekutukan Allah itu kan, misalnya gini nih, kita tidak boleh menyekutukan Allah. Ya. Menyekutukan Allah dalam hal apa? Nah, kalau dalam bab ilmu tauhid tidak boleh menyekutukan Allah dari segi zat, asma, af'al dan sifat. Ya. Gitu. Misalnya saya yakin Allah itu adalah Tuhan kita. Tetapi mohon maaf dia meyakini bahwa hidupnya matinya itu karena selain Allah. Nah, maka hati-hati, itu sudah masuk ke dalam kategori musyrik. Karena nih di zaman Rasul, Arab Quraisy yang menyembah Lata Uzza itu yakin Allah itu ada. Iya betul ya. Pertanyaan saya, sebelum Rasulullah lahir ada yang naik haji nggak? Ada. Ka'bah itu ada, yang tawaf ada. Iya, betul. Tapi ketika tawaf di Ka'bah sambil bawa sesajen buat Mbah Lata dan Mbah Uzza. Gitu. Unik ya. Iya. Nah, apakah itu musyrik? Iya, musyrik. Karena yang namanya musyrik itu ya tadi itu ya menduakan Allah. Walaupun maksudnya menyembah Allah saja. Walaupun maksudnya menyembah Allah. Tapi kalau kita melihat daripada asbab nuzul dari ayat yang tadi disebutkan,
itu sebetulnya bukan menyembah Allah dan memang ke Lata Uzza itu. Oh. Sebuah kemunafikan. Iya, iya, iya. Itu namanya keyakinan ganda sudah. Kayak gitu. Bukan apa namanya kepribadian ganda. Dua. Bilangnya nyembah Allah padahal ya Sebetulnya bukan. Ke Jadi Lata cuma Uzza. lip sync aja. Iya, 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 Lip sync betul, aja. betul, Sebetulnya hatinya yang bergantungnya ke Lata dan Uzza seperti itu. gitu. Jadi itu contoh, salah satu contoh kemusyrikan di zaman dulu Ustaz ya. Jadi kalau disebutkan bahwa musyrik itu hanya menyembah, mohon maaf ya, menyembah Pohon, jin, menyembah misalnya. pohon, batu, mbah jamreng dan lain sebagainya seperti itu, dan tidak meyakini Allah, tidak sepenuhnya benar. Karena Betul. ketika di zaman dulu juga orang-orang yakin kepada Allah. Tapi kenapa disebut musyrik? Ya itu deh, karena Iya, sambil betul. menyembah Lata serta Uzza seperti itu. Itu Gitu bisa ya. disebut kemusyrikan definisi Iya, kalau iya. dilihat dari segi definisi gitu kan. Kalau yang terdekat misalnya, kan ada, saya pernah dengar juga, kita yakin bahwa segala sesuatu itu datang dari Allah Ustaz ya. Tapi ada juga disebut syirik ketika kita berharap misalkan sehat nih, serahkan pada dokter lah. Iya. Jadi menyerahkan segalanya pada dokter, tapi kita tetap percaya sama Allah gitu. Iya. Tapi menyerahkan kesehatan kita pada dokter, wah syirik nih, nggak ke Iya. Allah. Nah itu gimana Ustaz? Betul. Maka kan sebetulnya ya, ini yang waktu itu pernah saya pelajari. Yang dikhawatirkan Rasul bukan syirkul akbar. Yang dikhawatirkan Rasul bukan ketika orang Islam menyembah patung, bukan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengkhawatirkan umatnya terhadap kesyirikan tersebut. Karena insya Allah punten ya, Iya. bahasa kasarnya mah sebodoh-bodohnya orang Islam tidak akan sampai menyembah patung. Iya. Orang Islam ya, orang Islam. Maksudnya orang Islam. Tidak akan sampai menyembah yang secara jelas-jelas Iya, ya seperti betul, itu. betul. Karena yang dikhawatiri oleh Rasul itu bukan syirkul akbar yang menyembah Selain Allah. dalam artian zahir seperti Iya, itu. iya. Tapi apa yang dikhawatirkan oleh Rasul diantaranya yaitu syirkul asgor, syirik yang tidak terlihat. Yakni apa? Memang tubuhnya menyembah kepada Allah, tapi hatinya bersandar kepada selain iya. Allah. Apa contoh bahwa seseorang itu bersandar kepada selain Allah? Mungkin lisannya berkata, saya bersandar kepada Allah, Betul, Ustaz. saya bersandar kepada Allah. Tapi pertanyaannya simpel. Kalau kita dapat masalah, yang pertama ingat apa? Contoh, sakit kepala, sakit kepala. Oskadon. Berarti tawakal tuh al Oskadon. oskadon. Pada sakit kepala, oskadon nih. Hati-hati itu teh. Waduh, iya Gitu. juga. Nggak kerasa Ustaz itu ya? Iya, Halus, nggak halus, kerasa. halus. Halus gitu kan. Ketika misalnya ada lapar gitu, yang pertama keinget apa? Kan langsung nasi padang kan. Waduh, padang, nasi Ah, padang. berarti apa? Sandaran hati kita bukan kepada Allah. Tak itu teh tobatan yang sebetulnya. Waduh, waduh, waduh. Saya sering juga. Apakah tidak boleh kita berobat, tidak boleh kita cari makan? Wajib, karena Wajib. kita makhluk yang terikat oleh hukum asbab gitu. Iya, betul, kan. betul. Cuman yang jadi masalah kan yang namanya kesyirikan, ketauhidan itu adalah amalan kolbu gitu. Jadi yang jadi masalah itu apa? Hati-hati gitu kan terhadap syirkul asghar diantaranya, bersandar kepada selain Selain Allah. Allah. Jangan sampai nih ada orang nih dikit-dikit, wah ini antum bawa keris syirik. Oh, Iya. ini nggak boleh itu. Syirik. Keris petir syirik gitu. Antum bawa ATM nggak? Bawa ATM nggak? Bawa. Itu kalau ATM ketinggalan di rumah gimana perasaan? Waduh, pusing, Oh, stres. pusing. Kita mohon maaf ya, jangankan sama jimat, jangankan sama keris, sama ATM, sama HP aja kadang sudah ketauhidan itu sudah bergetar. Was-was tadi. Sudah was, bagaimana kehidupan saya HP Aduh, ketinggalan. betul, Berarti betul. Saya rasa hidup akan hancur ketika apa? Ketinggalan HP. Iya, contohnya dekat Nah, ini banget. kan di zaman now itu, mohon maaf gitu, ujian-ujian ketauhidan itu sangat luar biasa gitu. Jadi jangan sampai terlalu jauh gitu ya. Iya, iya, Kita mikirin. menyolokkan yang sedangkan di dalam diri kita pun boleh jadi kesyirikan-kesyirikan yang tersembunyi itu masih banyak. Itu dia. Tapi kalau secara dampak dosanya itu sama nggak Ustaz? Syirik besar sama yang kecil. Contoh? Misalkan surat apa nih? Syirik besar itu kan udah pasti ya masuk betul. neraka gitu. Kalau syirik kecilnya gimana tuh? Sebetulnya tidak pasti juga masuk neraka. Oh nggak pasti juga. Coba. Pasti. Karena semua dosa Nah. asal bisa ditobati sebelum meninggal itu insya Allah diampuni oleh Iya, Allah. betul. Itu kalau sempet tuh. Yang repot itu ya kalau ke bawah mati mungkin ya. Itu kalau ke bawah mati. Nah, cuman beda konsekuensinya gini, kalau syirik besar itu bisa menyebabkan keluar dari agama Islam, murtad. Waduh. Jadi wajib bersyahadat Syahadat ulang ulang. seperti itu. Nah, adapun kalau syirik khofi ya bisa menghancurkan amal kita saat itu. Contoh mohon maaf. Kan di antara ilah ya. Tuhan-Tuhan yang disembah zaman now, kan kalau zaman dulu Lata Uzza ya. 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 Nah, kalau zaman now apa? Insya Allah Lata Uzza enggak, apa netizen.
netizen maha benar. Netizen itu bisa menjadi yang disembah loh. Gimana Ustaz? Benar dan salah bisa tergantung netizen. Oh iya benar. Benar tidak? Kadang kita bukan kita ya, ada orang beramal gitu, beramal karena apa? Ingin dipuji oleh Netizen. netizen. Oh ini salah nih, Oh. kata netizen nih, jangan kayak gini. Iya gitu kan. Kita misalnya berbuat kebaikan kemudian diupload, niat saya mengupload saya misalnya mohon maaf, oh Kang Arga, Kang Wahid gitu kan bersih-bersih selokan. Iya, iya. Oh dengan tagline BRTT. BRTT. Oh karena Allah gitu kan biar jadi dakwah. Kemudian di video gitu kan, diupload lah ke TikTok. Pas di TikTok ada tuh netizen nyinyir kan Iya. gitu ya. Pencitraan. Pencitraan, dan lalu tiba-tiba amal kita jadi nggak semangat. Nggak dihargai. Lalu kedepannya kita nggak upload lagi. Iya. Hati-hati siapa Tuhan kita. Betul, Berarti betul. Tuhannya netizen. Netizen. Gitu kan. Beramal atas dasar netizen ya. Netizen, komentar Iya, betul, netizen betul, betul. gitu kan. Hati-hati. Kemudian mohon maaf ketika ini menjadi udah nikah belum? Alhamdulillah Ustaz. Udah nikah belum? Eh, Udah? Alhamdulillah udah Ustaz. Ini berarti satu teman kita yang masih tersiksa. Keluar dulu ya, keluar. Boleh bentuk dulu. nggak ada pintu keluar, cuma dari sana aja. Ya gini nih, ada nih di antara masalah nih ya, ketika dia itu makan sama istri, gitu kan, itu ketika disediakan kamera, cepret foto sambil nyuapin. Oh gitu, gini Ustaz ya? Dan yang salah nggak suami nyuapin istri? Enggak, Enggak, bagus ibadah. Yang jadi masalah apa? Pas nyuapin tuh pas lagi dipoto aja. Buat apa? Sebagai Konten-konten. Instagram. Kalau Kalau buat konten ya masak makan Makan sendiri. sendiri tadi. Makanya kan gitu. Allah manja ya. Kan gitu ya. Iya, iya. Hati-hati. Berarti Tuhannya siapa? Beribadah bukan karena Allah. Ya, betul, Beribadah betul. karena apa? Karena konten. Beribadah karena like. Beribadah karena subscribe seperti itu. Nah, maka ini menjadi bahan renungan bagi Iya, kita. betul, Ustaz. Ketika ibadah kita semakin semangat ketika dipuji dan semakin menurun ketika dicaci, pertanyakan siapakah Tuhan kita yang sebenarnya gitu. kayaknya kebanyakan begitu deh manusia Ustaz. Ya makanya ketauhidan kita harus diperkuat. Karena orang yang tauhidnya sudah kuat, mau dicaci, mau dimaki, itu amal ibadahnya tetap Iya, istiqomah. betul. Gitu. Nggak peduli dengan omongan orang lain Ustaz ya. Dengan pujian, dengan cacian nggak peduli. Tetap fokus terhadap visi dia beramal Ustaz. Iya, dan zaman sekarang itu ya zaman pujian dan zaman cacian. Betul Ustaz. Yang jadi masalah gini, kadang netizen kurang cerdas, kadang gitu. Iya. Apa yang kurang cerdas teh? Kadang yang baik dianggap salah, tapi yang salah dianggap Baik. dianggap baik. Ini yang bahaya. Iya, betul. Ini betul. yang bahaya. Tergantung tren Ustaz ya. Tergantung tren. Trennya apa nih gitu. Gitu. Makanya kita harus memviralkan kebaikan. Terus yang kedua nih Ustaz, Ya. bedanya sama syirik sama sesat itu apa Ustaz? Ini kan orang kadang-kadang wah itu kan cuma sesat aja, nggak masuk syirik gitu. Yeah. Jadi sesat itu cuma ada perbedaan pendapat dan Siap. gitu-gitu. Baik. Sehingga orang melakukan ritual-ritual yang dianggap sah dalam Islam gitu Ustaz. Baik. Mungkin bahasanya bukan sesat ya, tapi bahasanya dosa besar. Bid'ah, Jadi- termasuk bid'ah nggak? Jadi kan yang namanya amalan yang tidak diridhoi oleh Allah ya, diantaranya ada kesyirikan gitu kan. Tadi ada kebid'ahan gitu kan, kemudian ada dosa besar, ada dosa kecil gitu. Dan memang ini semuanya ada parameternya, ada ukurannya seperti itu. Tidak boleh kita pun sedikit-sedikit mengatakan ini adalah sesat, musyrik, Bid'ah. bid'ah atau dosa besar atau dosa kecil. Nggak boleh gitu, karena kita juga harus punya Sandaran. punya sandarannya, harus punya ilmunya. Contoh saja. Misalnya kan banyak orang zaman sekarang semangat beragamanya kuat tapi ilmunya kurang Iya, betul. lengkap. Iya. Sehingga apa? Gampang memponis. Memponis. Nah, Betul, contoh misalnya ada mahasiswa sekolah di kota gitu kan, semangat tuh di lembaga dakwah. Pas pulang ke rumah lihat orang tuanya lagi ini kemenyan. Wah kan langsung itu. Wah, syirik. Oh, langsung itu ditentang. Perang dunia di keluarga. Akhirnya apa? Kira-kira diterima nggak sama keluarga dakwah kayak gitu? Enggak Ustaz. Enggak. Dakwah seperti itu jangankan nanti akan diterima, yang ada kita malah ditolak. Walaupun hal tersebut sebetulnya memang salah gitu misalnya. Nah, pertanyaannya dari mana kita tahu bahwa itu salah? Oh iya. Apakah Oh, iya. menyengetih dalam bahasa Indonesia? Menyalakan Menyalahkan kemenyan itu menyan. syirik? Itu
Saya juga Nah, begitu, Ustaz. Tergantung Nah, ini tujuannya Ustaz ya. yang jadi masalah kadang kita terframing. Iya, betul. Pokoknya setiap yang namanya Kemenyan. kemenyan kenapa identik dengan dukun? Oh, Iya, berarti betul. disyirikan. Iya, Padahal betul, nggak betul. kayak Betul, gitu betul. juga. Padahal boleh jadi buat obat nyamuk sudah. Kayak gitu. Benar. Bahkan dalam kaidah ilmu la tahkum illa bima'rifati mahkum alaih. Jangan langsung menghukumi, dekati dulu. Ini maksudnya apa? Iya. Gitu kan boleh jadi ada orang lagi ini kemenyan teh mau aromaterapi. Iya, benar. Gitu kan. Atau kayak tadi ada karena obat nyamuk habis adanya kemenyan yang penting ada asapnya gitu kan. Lalu langsung kita vonis. Iya. Nah, itu jangankan Iya. dekat dengan kita yang ada kabur. Betul Nah, juga. bahkan ada yang lebih menarik. Apa, Ustaz? Ada di suatu daerah di gunung, ada gunung yang mana masyarakat tersebut 1 tahun sekali itu datang ke puncak gunung kemudian membawa kepala kerbau untuk memberikan sesajen kepada penunggu gunung tersebut. Kira-kira kalau kita jadi ustadz di sana apa yang terjadi? Langsung kan dimarahi. Kalau Apa masanya banyak itu Syirik. Syirik, ini Persembahan apa untuk ini? selain Allah. Selain Allah. Tapi yang jadi aneh, ustadz tersebut justru yang di sana malah mendukung. ikutan sudah. Malah ikut. Ya. Tahu Kalau makan kenapa? aja sih itu tuh. Awalnya pasti kita seudon kan? Mm. Ini ustadz gak bener nih, Iya. ini ustadz dibelar nih. Ternyata ini ustadz sedang melakukan fikih tahapan katanya. Apa itu fikih tahapan? Sedang proses. Maksudnya sedang proses apa? Ini ketika masyarakat membawa kepala kerbau ke atas gunung itu ternyata sudah menjadi suatu prestasi. Kenapa sudah menjadi suatu prestasi? Karena sebelumnya yang dibawa itu kepala manusia. Waduh. So pertanyaannya dari kepala manusia ke kepala kerbau itu prestasi bukan? Iya. Prestasi. Udah mau langsung dihilangkan, bagus kalau bisa. Tapi kan masyarakat kan Iya. nggak bisa kayak gitu. Tidak semudah itu, Ustaz. Dari 1 nggak bisa langsung ke 10, harus kedua dulu, harus ketiga dulu. Nah dialihkan dulu. Ya. Mungkin dari kepala manusia, udah jangan manusia, kerbau aja. Dari kepala kerbau mungkin nanti kepala ayam. Ayam. Dari kepala ayam nanti kepala ikan misalnya gitu. Daripada keser, udah kita baca doa saja. Nah itu namanya Iya, fikih iya, tahapan betul. tadarrujan. Makanya kan udung ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah gitu. Karena tidak semua masyarakat bisa langsung berubah. Gitu. Karena setiap orang itu punya titik start yang berbeda. Iya, itu Ustaz. Ada yang dari 0, dari 1, bahkan ada yang dari -5 seperti itu. Cuman kalau pertanyaannya Ustaz, kalau memang itu udah betul-betul kesesatan misalkan ya, Ya, betul. dan kesesatannya itu berdampak terhadap kaum muslimin yang lain Betul. gitu. Semakin bertambah gitu, orang jadi ikut-ikutan itu. Itu Mhm. gimana sikap kita? Apakah diem aja? Baik. Karena kalau kita tegur bakal terjadi Bentrok. bentrokan ya gitu. Betul. Apa kita menghindari bentrok atau mendiamkan aja gitu? Kita paling harus bercermin dulu. Dalam artian kita tergolong orang yang memiliki kuasa atau memiliki lisan atau hanya memiliki doa. Karena Rasulullah menasihatkan kepada kita kalau melihat kemungkaran yang pertama rubah dengan tangan ya. Tangan. Kalau nggak dengan tangan dengan lisan. Iya. Kalau nggak dengan lisan ya dengan doa. Gitu. Dengan kolbu kita. Dengan hati. Nah, maka kalau Kang Arga menjadi seorang pejabat, gitu, Amin. tinggal tanda tangan. Ini tidak diizinkan lagi kan bisa gitu. Tapi lah gimana kita udah bukan pejabat? Wah, itu kan Syekh Arga, Syekh. Wah, itu tinggal Ampun. ceramah gitu kan di berbagai majelis diberikan penjelasan. Tapi gimana kita misalnya kekuasaan nggak bisa, dakwah nggak bisa, minimal kolbu jangan sampai membenarkan Ya. seperti itu. Karena barang siapa yang ridho dengan amal suatu kaum, ya kita tergolong kepadanya. Hmm. Ada orang nggak pernah mabok di alam dunia, tapi di akhirat dapat dosa mabok. Kok bisa, Ustaz? Ya karena ridho kepada orang yang Oh, mabok. itu mah biasa aja itu. Tahu nggak bentuk ridho kepada orang yang mabok gimana? Gimana Ustaz? Ini yang sekarang banyak kejadian dan nggak dirasa. Apa, Ustaz? Kang, apa? Tuh di kampung sana banyak yang mabok. Dia bilang kayak gini, nggak apa-apa, yang penting jangan di sini. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Berarti apa kita ridho kalau di sana mabok? Oh iya, betul. Hati-hati itu dapat Waduh, dosanya. ngeri juga ya. Ada kayak yang gitu? Bener ya? Nggak apa-apa deh, yang penting jangan di sini deh nasihatnya. Nggak apa-apa di sana aja, hati-hati itu. Waduh. Gak apa-apa, silakan jangan saya. Itu kan? Itu berarti apa? Ridho dengan amal itu. Iya. Termasuk di bab kesyirikan juga, kita lihat di posisi mana kita. Kalau kita bisa merubah dengan kekuatan, rubahlah. Tapi kalau kita benar-benar nggak bisa, minimal kolbu kita mengingkari gitu. Iya. Kemudian yang kedua, yang terakhir, kalau di masyarakat kita itu memang harus menanam jasa, Kang Arif. Jadi kalau kita dalam tanda kutip baru juga lahir di sana, masih anak kecil gitu kan, kumis juga masih 1-2 gitu, lalu kita langsung menyerang kesepuhan di sana. Oh iya, betul. Kenapa? Nggak imbang loh. Nggak imbang apa? Mohon maaf ya, kalaupun misalnya di masyarakat tersebut ada kemusyrikan yang dibawa oleh kesepuhan di sana,
sedangkan kita yang melawan kemusyrikan itu masih muda, itu masyarakat akan lihat jasa ente apa untuk masyarakat Iya, ini. betul. Sedangkan kasepuhan di sana, kalau ada yang sakit dia yang ngurus. Ya, kalau misalnya ada yang meninggal dia yang ngurus. Jasa si sesepuh itu udah sangat besar. Iya. Otomatis kalau mereka berkata ya masyarakat ikut. Nah, pertanyaan kita gitu. Kita udah ngapain ya? Ada yang meninggal main HP di rumah. Gitu kan? Ada yang sakit bukannya ngantar ke rumah sakit malah nonton TV. Sekalinya ada masalah kita koar-koar. Nah, itu dia. Itu kan masyarakat siapa ente gitu. Iya, Maka betul. bener jadi khodimul ummah dulu. Terus kasih aja jasa. Lama-lama ketika masyarakat melihat wah, Masya Allah, Kang Arga, Kang Wahid, jasanya sudah sangat luar biasa. Lama-lama akan ikut ke kita. Iya, Gitu. betul. Gitu. Ya, jadi memang minimal ya, kalaupun kita tidak bisa merubah kemusyrikan di suatu tempat, ya minimal kita merasa bahwa Hati harus itu adalah mengingkari. hal yang salah. Itu gitu. dosa sebenarnya. Dan itu selemah-lemahnya iman saja. Selemah-lemahnya. Tapi kalau kita bisa berupaya, ya baiknya berupaya saja. Betul, tapi jangan sampai apa yang Ya, kita betul. niat baik, tapi karena caranya mungkin Ya, kurang bijak betul, betul. malah masyarakat lebih antipati kepada kita, kan itu juga nggak bagus. Tiba-tiba orang tidak dikenal masuk gitu kan. Oh, Oh, ini betul. salah ini. Lah, ente orang mana gitu. Tiba-tiba sini bilang salah gitu ya. Itu, Ya. Masya. Yang terakhir nih, Sat. Siap. Tips, Sat. Ya. Ini kalau kita berbicara tentang pendidikan akidah, Mm-mm. tauhid itu kan akidah ya. Betul. Nah, ini kalau di sekolah umum kan jarang nih diajarkan, Sat. Ya. Kalau kecuali di pesantren pasti ada dapat tuh pendidikan Akidah, halal akidah dan halal. seterusnya ini. Betul. Nah, gimana nih, Ustaz? Kita mau mengetahui ini syirik, tapi kita juga nggak dapet ilmunya gitu, nggak diajarkan, apalagi di kuliah atau di SMA umum gitu, Ustaz. Betul. Nah. Ya itulah musibah umat itu, Ya, betul. malas nyari guru. Pertanyaan saya, Kanjeng Nabi punya guru nggak? Punya, malaikat Jibril. Ya. Para sahabat gurunya Nabi. Nabi. Tabiin gurunya sahabat, tabiin gurunya tabiin. Ulama salaf guru terus berguru, maka akidahnya, fikihnya gitu kan, akhlaknya terpelihara. Iya. Nah, betul. pertanyaannya kita siapa gitu, mau langsung ke Allah, mau langsung ke Rasul gitu kan, sedangkan mata sukanya maksiat, Iya. telinga sukanya maksiat, terus nggak ada guru. Nah, maka bagaimana agar memelihara akidah kita tidak lain dan tidak bukan tolab ilmu, ya nyari ilmu, Cari cari ilmu. gurunya, cari namanya temannya, karena khawatir gini, kita menganggap syirik padahal bukan, atau kita menganggap bukan padahal Syirik. syirik gitu. Maka dengan ilmu, maka insya Allah yang benar itu benar, yang salah itu salah. Betul. Dan ini juga mungkin kewajiban kita juga saja untuk bisa mensiarkan Ustaz ya. Betul. Untuk mensiarkan kepada masyarakat ya pendidikan tauhid lah gitu. Betul. Karena salah satu tujuan Darul Tauhid juga kan adalah bagaimana menyebarkan ketauhidan Ustaz Betul. ya. Karena memang salah satu pondasi amal diterima itu adalah ketauhidannya. Betul, harus betul. benar dulu. Seperti itu. Insya Allah. Ya alhamdulillah. Ya semoga dengan obrolan kita hari ini Ustaz ya bisa menjadikan ya bekal buat teman-teman Amin, barangkali amin, Ustaz ya. ya, betul. Yang teman-teman mencari guru yang mungkin terdekat sekitar Bandung ya mungkin bisa ke Darul Tauhid Insya Allah. Ustaz ya. Atau di dekatnya ada Ustadz ya bisa mencari Betul. Ustadz yang memang mumpuni di bidang tersebut gitu ya. Padahal tema-tema syirik itu nggak terlalu berat-berat amat ya, masih dekat banget, Iya, dekat. relate sama kehidupan kita. Ya kayak tadi kita ketika ketinggalan HP aja udah, Iya. wow, saya bisa Berarti mati nih. Tawakal tuh ala HP. Iya betul. Yang betul. paling Tawakal tuh ala HP. tawakal tuh ala fulus Ya, gitu kan. gak ada duit stres. Bigoiril fulus pak mampus kan seperti itu. Insya Jangan Allah. terlalu jauh mungkin Iya, iya, dekat benar, dengan benar. Itu ternyata riskan juga seperti Ya, itu. jadi kita juga memang harus hati-hati dengan hal-hal kesyirikan yang ternyata boleh jadi kita juga sering kali melakukan hal tersebut, cuman kita nggak sadar. Memang kita harus tetap waspada dan terus memperkuat akidah saja. Betul. Terima kasih nih Ustadz Sapria Sama-sama. sudah Baik. sharing dengan kita semua. Ini tentunya menjadi pencerahan buat kita semua ya dan teman-teman yang nonton. Semoga teman-teman bisa terinspirasi. Jangan lupa buat teman-teman yang suka dengan video ini tekan tombol like, yang belum berlangganan jangan lupa tekan tombol subscribe. Saya Wahid Ihwan bersama dengan Sabirin harga. dan juga Ustadz Sapria. Kami mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.